Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's the morning? It's rainy morning, and today we will learn about simple present tense. Jadi hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Dari sebelumnya sudah saya pernah jelaskan, ada yang namanya simple present, ada yang namanya simple present continuous. Sedangkan sekarang yang kita akan belajar adalah simple present tense. Jadi di kelas 8 itu kita akan belajar tentang 3 tenses. Yang pertama simple present tense, yang kedua simple present continuous, dan yang ketiga adalah simple past tense. Nah, jadi simple past tense di sini adalah kegiatan yang dilakukan pada saat lampau, atau kegiatan itu biasanya itu sudah selesai, jadi tidak ada keterkaitan di antara yang lainnya ya. Jadi ini sudah selesai pada saat waktu itu, tapi dianya lagi bercerita tentang kegiatannya pada masa lalu. Contohnya apa? Contohnya saya tahun lalu atau saya tahun kemarin jalan-jalan ke Balikpapan. Nah, itu merupakan sebuah simple past tense. Jadi kegiatannya sudah berlalu dan itu sudah selesai ya, dan bukan saat berlangsung sampai sekarang, tidak ya. Jadi simple past itu adalah sesuatu yang dikerjakan pada masa lampau ya. Oke, yang pertama pasti kita akan belajar rumus. Jadi rumus itu jangan terlalu difikirkan, ini hanya formalitas, karena kalau kalian mikirkan rumus itu pasti kalian bakal pusing ya, karena sama halnya dengan kita belajar matematika ada rumusnya. Jadi yang kalian ingatkan saja itu kalau misalnya simple present itu negatifnya menggunakan do atau does, sedangkan simple present continuous itu menggunakan to be. To be-nya ditambahkan dengan not. Sedangkan ini adalah simple past, negatifnya itu menggunakan did. Nah, ini merupakan did not. Nah, rumusnya adalah sama. Yang pertama adalah subject, yang kedua adalah verb to. Nah, verb 2 di sini adalah misalnya kalau di sini play. Nah, verb 1-nya berarti play, verb 2-nya berarti played, and verb 3-nya played. Nah, ini merupakan aturan dari dalam bahasa Inggris ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan, tapi biasanya pada umumnya dia menggunakan id. Itu kalaunya yang beraturan. Tapi kalau yang tidak beraturan, apa contohnya? Yang tidak beraturan contohnya go. Jadi kalau kita di verb 2 kan itu menjadi when. Nah, ini yang kita pakai ini ya. Nanti verb 3 itu ada lagi. Itu lain lagi ya. Selanjutnya saya akan memberikan star. Nah, star di sini itu lebih gampang, tinggal kalian tambahkan started. Nah, ini juga started. Tapi kita lebih fokus ke verb 2-nya aja ya. Jadi biar kalian tidak banyak. Jadi rumusnya adalah subject plus verb 2 plus object. Negatifnya subject plus did not plus verb 1 plus object. Nah, jadi verb 1 di sini dianya akan berubah. Kalau di sini verb 2, kenapa di sini kita berubah menjadi verb 1? Karena di sini did-nya sudah merupakan verb 2. Karena di sini merupakan did, itu merupakan sudah lampau. Nah, makanya di sini kita tidak menggunakan verb 2 lagi, cuma positifnya yang menggunakan verb 2. Oke, interrogatifnya pasti akan pindah ke depan ya. Jadi did plus subject plus verb 1 plus object. Nah, ini merupakan simple past. Nah, contohnya di sini adalah he plays guitar. Nah, di sini plays di sini ini saya contohkan jadi simple present. Yang ini ya. Ini contohnya. Nah, bagaimana kita mengubah menjadi simple past? Yang ini past. Nah, untuk positifnya itu kita tambahkan he. Nah, kalau sama he play-nya di sini diganti menjadi verb 2. Diganti menjadi verb 2 berarti played guitar, dan negatifnya he did not, dia menggunakan did not play guitar, and interrogatifnya did he play guitar. Jadi seperti itu ya. Ini untuk perubahannya. Saya akan memberikan contoh lagi, contoh tentang yang ini. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya dia pergi
he goes, sorry, ini kalian lagi susah. They go to market. Nah, ini merupakan simple presentnya ya. Kalau kita ubah menjadi simple past, dia bercerita pada masa lampaunya, berarti they go di sini diganti menjadi when. Jadi verb to ya ini. When to market. Untuk negatifnya kita tinggal tambahkan they did not go. Kita ubah when ini menjadi verb 1, go to market. Nah, interrogatifnya tinggal kita balik menjadi did they go to market. Nah, ini merupakan contoh yang kedua dari simple past. Pokoknya intinya bedanya kalau kalian diingat-ingat, kalau simple past dia menggunakan verb to. Nah, itu memang agak susah ya, karena kita harus mencari verb 2-nya. Tapi lebih gampangnya kalian mencari verb 2-nya itu sering-sering kalian baca di Google atau ada di kamus. Itu biasanya ada di paling belakang ya kamusnya. Nanti di situ ada kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan. Nah, itu bisa kalian cari di situ. Nah, ini intinya dia menggunakan verb to untuk yang positif. Nah, negatifnya dia berubah menjadi verb 1 lagi. Karena apa? Dia berubah jadi verb 1 karena dia sudah digantikan dengan did. Did itu merupakan sudah verb to. Jadi they did not go to market. Did they go to market? Nah, seperti ini ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi saya simpulkan kalau simple present itu adalah kegiatan sehari-hari. Kalau simple present continuous itu merupakan yang sedang dilakukan, sedangkan simple past itu adalah masa lalu. Jadi yang masa-masa lalu itu digunakan untuk simple past ya. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much. And I think enough. Semoga kalian tidak pernah bosan untuk selalu belajar dan belajar. Karena kalau kita itu usaha, insya Allah itu akan ada hasilnya. Jadi kalian jangan pernah putus asa untuk yang namanya belajar ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.